tonton supaya tahu keluarga kau kebotolan kalian. Nih. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa ini? Nabi ini. Seorang nabi. Nabi nih. Nabi kalian itu semua rata-rata bejat dituliskan dalam kitab kalian. Contoh Hosea. Hosea itu disuruh bersundal. Daud ini yang ngasih bini orang sama dia Tuhanmu. Nih, baca ini. Kau bilang dia bukan nabi. Jangan tipui kami. Nggak bisa kalian menipui kami lagi. Serius. Kalau dulu mungkin kalian bisa tipu-tipu orang Islam awam karena nggak baca Bible kalian. Dulu mungkin kami bilang, oh iya Daud kan bukan nabi sama mereka. Tapi nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Karena kami sudah membaca kitabmu dan kami sudah membuka ke hadapan publik. Justru kalian umat Kristen paling banyak membantah kitab kalian. Kalian bilang Daud bukan nabi. Kitab kalian bilang dia nabi. Inilah kerjaan kalian. Mengencingi kitab kalian. Ya, dos Indomie, urus dulu agama masing-masing. Ngapain urus agama orang lain? Jangan GR kalian orang Kristen. Kami nggak mau ngurusin agama kalian. Kami menampol kalian karena kami baca kitab kalian. Menampar kebohongan kalian di hadapan publik yang bilang Daud bukan nabi. Di kitabmu tertulis nabi. Kalau kalian nggak mau dibahas kitab kalian, nggak usah kalian nonton di sini. Gitu aja kok repot. Ini kalian yang lihat kami lagi diskusi, kalian pula yang ngatur kami. Kalian yang keluar dari room ini. Kok kami yang kalian suruh berhenti? Naiklah kok di sini buat apa? Nilai tambah kamu apa? Nilai tambahku membuka kebenaran, membuka aib agama orang lain. Membuka bahwa betul ternyata poligami itu tidak dilarang di agama Kristen. Ternyata penipuan selama ini ketika dikatakan ada larangan poligami di Kristen. Nggak ada larangannya. Jangan tipu-tipu lah. Aku di sini orang Indonesia yang berhak mencerdaskan anak bangsa. Aku mahasiswi, tau kau? Kalau kau keberatan, Indomie punya hujan naik. Kalau kamu punya hujannya naik. Kalau di bawah aja untuk apa? Dikira kalian pikir kami diam-diam aja gitu. Kalian bahas-bahas agama kami terus kami diam-diam aja. Kau pikir apa? Kau pikir mentang-mentang kami mayoritas, oh nanti minoritas tertindas. Oh enggak, sorry, kami nggak ada diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan ya. Tapi juga kami nggak diajarkan menjajah. Kalian masuk ke mal orang, kalian pula ngatur-ngatur orang mau ngapain. Tampar pipi kiri ya sikat lah. Ngapain kasih pipi kanan sakit? Bodoh kali kan. Jadi kalian umat Kristen, kami umat Islam ini ada aturannya. Pertama, kami diperintahkan untuk adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada porsinya. Penjajah porsinya ditombak, bukan dicium kudus. Itu kalian harus pahami dulu tuh. Siapapun yang menghalang-halangi kami menjalankan hak kami sebagai warga negara Indonesia, salah satunya beropini di ruang publik, itu wajib kami tombak. Tombak dengan apa? Tombak dengan argumen. Karena argumen by argumen, adil. Tapi kalian tampar pipi aku yang kiri, jangan harap aku berikan yang kanan, sayang. Ku tonjok lubang hidungmu yang ada Tuhan dalamnya itu. Ya. Ini aku. Apa aku nggak takut kalian keroyok? Nggak takut. Kenapa? Kenapa aku harus takut kalian keroyok? Tuhan aja dikeroyok pernah, dia nggak takut. Dia ya memang sih ketakutan. Tapi aku beda. Nggak perlu. Dalam Islam itu kami hanya perlu takut kepada Allah. Bang Gunawan di-mute dulu biar nggak ini. Wis. Nah, sekarang kita berdiskusi menggunakan kaidah ilmiah. Apa yang disebut dengan kaidah ilmiah? Kaidah ilmiah itu menggunakan metode-metode. Salah satu metode dalam penggalian ilmu adalah namanya deep dialogue. Deep dialogue itu artinya apa? Dialog mendalam, membicarakan hal-hal yang bisa saja sensitif, kemudian diangkat ke publik dengan jiwa besar diterima bahwa kita sepakat untuk bahas itu. Perkara agama memang hal sangat sensitif, tapi pertanyaannya, boleh tidak dibahas di ruang publik? Sekarang sudah tidak bisa untuk dihindarkan lagi membahas agama. Ya. Dos Indomie, kalau kau berani, jangan cuma jadi Bani Taiping. Naiklah ke atas, pertahankan agamamu yang akan bisa jadi kubongkar aibnya, kubongkar doktrin-doktrin yang keliru, kutunjukkan mana kesesatannya. Ya, kalau kalian yang suruh saya menghadapi Edis, bilang sama Edis, kalau naikkan Uniriva itu minimal bertahan 30 menit. Bertahan 30 menit. Jangan ketika ditanya komparasi balik, mana yang lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung nabiku, langsung di-kick. Ya, kalau saya tuh nggak perlu debat kusir sama saya itu, jujur saja. Apakah nabimu kuat secara seksual? Betul. Bangga kau? Bangga dong. Itu pujian bagi para kaum laki-laki tuh. Ya, tidak ada laki-laki yang ketika dikatakan letoy dia bangga. Yang ada laki-laki dikatakan kuat baru dia bangga. Namanya nabi.
Nanti kutanya balik, masalahnya kalau nabiku sekuat itu, Tuhanmu kuat nggak? Ini materi. Nah, maka kalian Bani Edis yang ingin berdiskusi dengan saya, syaratnya satu, kredibel. Kredibel apakah harus secara akademik? Tidak. Karena experience pun adalah pembelajaran. Contoh, kalian sudah terbiasa berdialog dengan umat Islam, sudah menguasai cara-cara dialektika, tapi tidak pernah kuliah. It's okay, itu tetap kredibilitas. Namanya by experience. Bahkan lebih experience biasanya pun lebih tinggi kualitasnya ketimbang yang non experience. Ya, kenapa? Teori itu cuma teori, tapi kalau praktek itu sudah pembuktian. Nah, kalau experience kan sudah pembuktian. Jadi secara akademik itu bukan harus masuk ke room-room akademik juga, tapi mengikuti metode kaidah yang tidak bertentangan dengan logika. Nah, contoh, kalau kalian jemaat awam, saya bukan edis yang memang sengaja mencari muslim-muslim awam termasuk nenek-nenek untuk mempertanyakan apa-apa yang menjadi syubhat. Saya tidak mau mempermalukan makhluk yang bernama manusia tapi beragama Kristen dan non-Islam. Itu akan sepermalukan. Kenapa? Ada tanggung jawab saya di sini. Nanti ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian mualaf, video kalian masih ditonton dengan kebodohan kalian, apa kalian nggak malu? Sekeluarga malu. Saya nggak boleh begitu. Allah saya bukan Tuhan yang gemar membuka aib. Bahkan Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ketika menceritakan tentang seorang hambanya yang ingkar bernama Fir'aun, nggak disebutkan nama aslinya. Tapi bagaimana mungkin saya lebih kurang ajar gitu loh. Tuhan saya yang memiliki hambanya saja nggak bongkar aib. Nah, saya memperlihatkan kebotolan kalian. Artinya saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah saya nanti. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Kalian naik ke sini mau diskusi sama saya, boleh ya. Pertanyaannya, mampu tidak? Kalau tidak mampu, awam bertanya saja. Kenapa? Saya pengen yang awam dapat edukasi tentang Islam. Kalau perlu kalian tidak usah bertanya tentang agama kalian. Karena walaupun kalian bertanya tentang agama kalian, saya mungkin lebih paham daripada kalian. Mungkin, kan saya bilang mungkin. Kenapa? Saya sudah belajar. Sebentar, selamat siang Bang Alfonsus. Nanti saya sapa. Jadi yang Kristen naik ke sini itu, tugas kalian tuh hanya bertanya. Saya menyediakan waktu dan tidak mau membuang waktu saya sia-sia untuk memberikan edukasi tentang agama saya Islam. Gitu. Ya, silakan yang Kristen non Muslim untuk bertanya saja. Karena ketika kalian menjelaskan agama kalian, saya nggak mau nanti netizen sakit kepala nanti ya. Saya Saya paham. akan bertanya ya Oni. Enggak. Saya tidak akan mempertanyakan agama mereka, tapi ketika mereka membawa argumen yang keliru, saya konfirmasi dengan model bertanya. Contoh, Mirroringnya. dalam bukan mirroring, gini ya. Dia bilang gini ya, kenapa umat Islam itu mencium batu? Saya tanya, menyembah batu. Saya tanya nih, apa dasarnya kau bilang kami nyembah batu? Itu namanya mengkonfirmasi. Dari mana dasarmu itu mengatakan kami nyembah batu? Jadi ada pertanyaan yang harus dikonfirmasi. Takutnya mereka ini cuma membawa pertanyaan titipan, bukan pertanyaan dari hasil pembelajaran. Nah, saya lebih senang dengan orang yang membawa pertanyaan dari hasil pembelajaran. Biasanya pertanyaan yang muncul itu pertanyaan berkualitas. Tapi biasanya pertanyaan ikut-ikutan ini kan ikut-ikutan ini. Kenapa kalian nyembah batu? Emang kau tahu arti penyembahan? Jadi begini pada mulanya firman. Apa itu? Ya. Silakan. Alfonsus dari Katolik apa Protestan? Iya, Katolik. Saya dari Katolik, ya, Bang. Salam kenal ya. Salam kenal. Silakan bertanya kepada Oni dengan. Ini aku mau bertanya tentang jalan kebenaran itu. Lalu yang kedua itu jalan atau jembatan Shirathul Mustaqim itu. Nah, itu gambarannya seperti apa sih, Umi? Lalu yang ketiganya ini, mohon maaf ya kalau pertanyaannya Satu-satu aja. Biar setelah dijawab nanti nanya lainnya. Oh ya, oke, baik. Satu-satu Bang, yang fokus yang ingin Anda ketahui itu apa? Saya tidak. Yang ingin aku ketahui begini, karena saya pernah masuk ke komal-komal yang lain mengatakan bahwa setiap umat muslim itu, sekalipun dia sudah masuk neraka, tapi nanti akan masuk juga ke surga. Nah, itu gimana itu, Umi, penjelasannya? Oke, itu berdasarkan riwayat hadis, di mana dalam riwayat hadis dikatakan umat Muslim, siapapun manusia yang memiliki sebiji sawi keimanannya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, itu pasti masuk surga. Itu pasti, itu kepastian. Dan dalilnya itu ada. Nah, itu kenapa ada orang-orang yang fase-fase masuk surganya itu ada yang langsung masuk surga, ada yang tertahan dulu, ada yang beberapa tahun kemudian dia masuk surga karena dia harus menyelesaikan urusannya dulu. Karena Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin lah Bang, saya nggak pernah beramal,
Tiba-tiba Kak Nadia ini rajin beramal, tiba-tiba sesurga yang sama, ngapain dia beramal? Berarti Tuhan saya nggak adil dong. Saya banyak berdosa. Dia Islam, saya Islam. Kami nggak pernah syirik kepada Allah. Tapi saya kerjaannya mabuk, minum, bersundal, nari stripis. Dia rajin di rumah sholat. Terus tiba-tiba mentang-mentang kami Islam langsung masuk surga dua-duanya gitu. Ngapain kalau mending dia ikutan saya nari tiang kalau gitu. Ini bentuk keadilan Tuhan, Bang. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dilakukan. Nah, ketika umat Islam bersundal, bahkan menghabisi nyawa orang lain, dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kafarat ini bisa di dunia, bisa di yaumil hisab, bisa di alam kubur. Nah, inilah fase-fasenya yang Allah berikan. Cuman, kenapa kami umat Islam lebih beruntung kalau kafaratnya diberikan di dunia, kafaratnya nggak terlalu berat. Kalau di akhirat itu, di neraka nanti, maka kesakitannya itu dilipat gandakan. Karena sudah dikasih berapa kali itu. Nggak juga bertobat, masih meremehkan Allah. Ya sudah. Nah, itulah perbedaannya. Ini bentuk sebenarnya yang diceritakan, yang diyakini konsep tentang Islam ini menunjukkan keadilan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan. Begitu, Bang. Boleh bertanya satu lagi, Umi? 1001 pertanyaan, Bang. Oke. Saya mau Abang bertanya 1001 pertanyaan. Tapi gini Umi, kan dalam konsep agama Islam kan ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa syirik kepada Allah ya. Betul. Nah, Dosa yang bagaimana syirik- hal itu bisa Oke. terjadi? Karena dalam penjelasan Umi tadi bilang nanti tetap akan masuk ke surga itu loh. Nah, berarti kan konsep yang ditawarkan itu sebenarnya ya kalau menurut saya bagus banget, karena apa, kan kita semua walaupun di dalam neraka kita nanti akan ada pengharapan untuk masuk ke surga. Betul. Tapi dengan firman-Nya Allah yang mengatakan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa syirik, itu gimana itu penjelasannya? Ya pokoknya kalau syirik nggak akan diampuni, makanya orang kafir itu kekal di neraka, Bang. Mohon maaf nih, Abang kan non muslim nih, mengingkari Allah. Maka Abang kekal di neraka, nggak ada lagi pengharapan. Tidak berguna bagi Abang apapun di dunia yang Abang punya, itu nggak ada guna. Itu dalilnya jelas itu. Khalidina fiha abadan, kekal di dalam neraka selamanya. Kenapa? Mengingkari Allah. Jadi di dalam Islam kan saya katakan, sebaiknya apapun dosa kami, Bang. Nih saya kasih, saya pakai dalil aja ya. Ini saya sambil cari-cari dalil nih buat Abang nih. Ya. Kenapa? Kami umat Islam ini nggak boleh bicara dari konsep sendiri, Bang. Terlarang, apalagi saya mahasiswi. Saya kalau bicara itu harus pakai data, ya. Iya, iya. Oke. Terlarang bagi saya sebagai umat Islam itu bicara tanpa menunjukkan dalil, apalagi berhadapan dengan kawan-kawan non-muslim. Nah, saya buka data dulu. Pertama, syirik itu salah satu perkara yang membinasakan dalam hadis Sahih 2560. Catat hadis-hadisnya, Bang, karena terlalu banyak. Ya. Nabi Muhammad itu memiliki kelebihan yang berbeda dengan nabi lain, bahwa beliau memiliki yang namanya syafaat. Ini Abang coba lihat nih dalilnya. Ini dalam ijma para ulama mengatakan dalil ini syahih. Ini dalam Sahih Bukhari nomor 6073. Nah, pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat, seolah-olah mereka buah mentimun kecil. Saya Hamad bertanya, apa maksud istilah dogobis? Amru menjawab, yaitu mentimun kecil, kata Hamad. Ketika itu Amru adalah seorang yang sering keceplosan. Maka saya tanyakan langsung kepada Amru bin Dinar Abu Muhammad, adakah Anda mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaat. Nih, orang yang mendapatkan syafaat ini orang Islam yang ada sebiji sawi di hatinya dan tidak pernah menyekutukan Allah. Nah ya. Tapi kalau sudah syirik, itu dia yang kekal. Nih, saya tunjukkan lagi dalil-dalilnya. Nih. Dan ini di sini dari Nabi SAW, beliau bersabda, ini Nabi yang bilang ya, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad SAW. Ya, dan mereka masuk surga. Mereka digelari sebagai jahanamiyun, mantan residivis neraka. Ya. Nih, manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya. Itu, Bang. Jadi dosanya sebanyak apapun, tapi dia Tuhannya hanya Allah, tidak menyekutukan, dia akan keluar dari neraka sebanyak apapun dosanya. Kecuali dosanya telah dihapuskan oleh Allah di dunia. Karena kafarat itu akan diberi Allah yang berhak. Ya. Nih. Jadi Nabi Muhammad itu menyelamatkan umatnya, betul-betul menjadi juru selamat buat umatnya. Kalau kita pakai diksi juru selamat ya, walaupun kami tidak kenal bahasa itu. Nah,
Nih, lantas aku berkata, wahai Rob, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi iman. Bayangkan bang, cuman sebiji sawi iman selamat. Lantas mereka pun masuk, kemudian aku berkata, masukkanlah dalam surga siapa saja yang dalam hatinya ada iman sekalipun dalam tingkatan paling rendah. Anas berkata, seakan aku melihat jari-jari Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Jadi umat Islam nggak perlu ngaku-ngaku pasti masuk surga bang, karena memang dipastikan kami masuk surga walaupun sebanyak apapun dosa kami. Ini yang di framing oten, bukan berarti kami diizinkan berzina gitu loh. Kami diizinkan membunuh. Ketika kami membunuh di dunia kami harus dihukum, makanya ada kisos. Nggak enak bang, berzina harus ada kisosnya, dirajam sampai mati dulu bang. Jadi kalau tidak terlaksanakan di dunia, maka nanti kami akan terima kafaratnya. Dalilnya mana itu nih? Ini bentuk keadilan. Gak ada ceritanya kalau Tuhan itu pelin-pelan bang. Pokoknya kalau kalian berzina saya hukum. Tiba-tiba pas berzina diampuni. Itu namanya pelin-pelan Tuhan bang. Kecuali memang dia bilang begini, kalau kalian berzina wajib dihukum kecuali kalian minta ampun kepada saya. Itu baru konsisten Tuhan. Tapi dia bilang pokoknya kalau berzina harus mati. Tapi pas orang berzina gak dimatikan, dia yang matikan gak relevan. Nah sekarang kita lihat kafarat. Kalau Allah tetap kasih kafarat bang. Kafarat itu apa? Penebusnya bang, hukuman atas perbuatan. Ya, nih dalilnya mana? Ini lagi-lagi sahih hadisnya. Ya, ini Islam nih. Ini menunjukkan keadilan Tuhan saya yang saya sembah. Tuhanku yang sangat maha adil, yang maha adil. Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku. Artinya ada perintah ini. Tidak sekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menghabisi anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya pada Allah, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat nih. Artinya ada hukuman di dunia yang berlaku. Ini dalilnya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya, ini urusan Allah. Kenapa ada hal-hal yang ditutupi oleh Allah? Karena begini saya jelaskan. Ada dosa-dosa yang tidak mengganggu orang lain bang. Contoh, mohon maaf nih bang, orang-orang yang bercoli sendiri bang, dia cuma merugikan dirinya sendiri. Dia tidak merugikan orang lain. Maka bisa jadi Allah tutupi aibnya karena dia meminta ampun kepada Allah, karena dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya. Karena masalah mampu dan tidak mampu itu Allah tahu. Allah adalah Tuhan yang bahkan ketika kita terpaksa melakukan dosa, maka Allah maha pengampun. Tapi tidak ada bang terpaksa karena berzina. Zina itu tidak ada ceritanya terpaksa bang. Kita tetap bisa memilih untuk tidak lakukan. Makanya ada dosa-dosa yang Allah tutupi aibnya nanti, bahkan Allah ampuni. Tapi tetap bang, konsepnya harus minta ampun. Minta ampun terus diampuni, enak banget. Emang siapa? Keluarga Tuhan? Kan bukan bang. Nah itu konsep dalam Islam. Artinya ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana secara tekstual yang sangat valid dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang membuat kebaikan hanya sebiji sawi, Allah tidak akan lupakan, pasti akan dibalas. Dan barang siapa yang berbuat kemaksiat hanya sebiji sawi, tetap tidak akan diluputkan. Ini bentuk keadilan Tuhan saya. Masya Allah. Silakan. Ada yang satu yang menarik di situ, saya lihat kan mengenai penggunaan kata sebiji sawi. Zarrah. Itu dapat kita dapati di dalam Al-Quran maupun di Bible kan. Ada yang penggunaan kata sebiji sawi. Sebiji tadi. sawi. Iya kan? Padahal kalau kita mau bilang ada molekul yang lebih kecil dibandingkan itu di Arab Saudi sana. Ada pasir kan, butiran pasir pasti lebih kecil daripada biji sawi. Tapi kenapa penggunaan itu ada kesamaan? Jadi itu menarik bagi saya itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang biji sawi, memang ulama pun masih belum sepakat. Maksudnya masih ada ini ya, tentang definisi dzarrah. Karena ini kan ayat mutasyabihat, absolutnya hanya Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi kalau kita pikir, hal terkecil di dunia ini pun para skolar pun belum sepakat juga ya. Contoh, dulu orang tahu inti atom. Orang dulu taunya atom yang paling kecil loh. Bahkan dulu salah satu skolar beragama Kristen kalau tidak salah itu bundir gara-gara dia tidak mampu membuktikan keberadaan atom. Ya, nih saya tunjukkan datanya. Ini kita harus belajar kayak gini nih, penting nih. Ya, dia percaya ada atom, tapi pada saat itu orang tidak percaya bahwa atom itu ada. Nah, jadi tapi kemudian
dia membuktikan. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos itu belum terindra loh, hanya saja tergambarkan. Sebenarnya dunia makrokosmos dan dunia mikrokosmos sama saja dengan dunia teologi. Surga itu kan digambarkan, bukan absolut kita lihat surga betulan. Dalam dunia saintifik yang namanya makrokosmos, galaksi itu tidak ada yang lihat secara langsung matanya, tapi digambarkan. Begitu juga mikrokosmos yang paling kecil. Kayak mungkin ayah kalau lihat dalam dunia fisika itu, dunia kuantum itu, fisika kuantum, ada kan gambar bulat-bulat. Itu bukan deril gambarnya, itu deril bentuknya begitu. Itu gambaran dari para scholar. Maka sebenarnya saintifik dengan dunia teologi itu sama sebenarnya. Nah, nih saya tunjukkan nih. Namanya itu kalau tidak salah, ini nih saya punya datanya. Nih Victor Meyer namanya tuh. Meyer. Kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah Victor Meyer tuh. Bukan Victor Meyer, siapa ya? Yang ingin membuktikan atom, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa atom itu ada. Akhirnya dia bundir. Kemudian tidak lama setelah itu atom terbukti. Ternyata apakah atom paling kecil? Tidak, ada inti atom. Setelah inti atom ternyata ditelusuri lagi, ada namanya Planck, ada lagi nanti namanya Crookes atau apa itu Planck. Setelah Planck ternyata ada lagi, makanya diberikan namanya God particle. Kenapa? Karena memang tidak teridentifikasi secara ini, ya, partikel Tuhan. Jadi inilah bukti bahwa sebenarnya yang terkecil pun sebenarnya bukan kalau kita bicara apa yang terkecil, maksud Allah ini wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena biji zarah pun sebenarnya merujuk kepada hal terkecil. Makanya inilah bentuk keadilan Allah. Apapun yang kalian buat itu kan kembali kepada kalian. Mohon maaf berbeda ya, sorry sedikit saya komparasi Brother Alphonsus, karena Anda ada di sini, Anda boleh mengkritisi saya kalau saya salah nih. Di Kristen itu banyak sekali pendebat Kristen tuh ngomong begini sama saya, Brother Alphonsus. Tuhan kami itu memang harus mati karena Tuhan kami itu adil dan konsisten. Saya bingung gitu. Letak adil dan konsistennya ketika dia mati itu di mana gitu? Bukankah dengan kematian dia itu bukti kalau dia tidak adil dan konsisten? Pertama, ketika Adam yang bersalah, harusnya yang mati itu Adam, bukan dia. Karena kalau dia mengambil semua dosa-dosa Adam, itu sama dia membiarkan Adam itu lewat dengan hukumannya. Nih kita kasih ilustrasi nih. Saya di pengadilan, saya adalah hakim. Anda menghabisi nyawa orang 10 orang. Lalu kesalahan Anda saya lepaskan, lalu saya ambil orang yang tidak bersalah, saya hukum. Saya akan dijadikan psikopat semua orang, hakim psikopat. Sama seperti itu di Kristen. Di Kristen, karena Tuhan yang konon katanya adil dan benar, itu harus menghabisi nyawa anak manusia yang adalah dirinya sendiri untuk membiarkan orang-orang yang berdosa tidak perlu bertanggung jawab lagi. Maka ajaran ini ada dua konsekuensi. Bahasa pedasnya dari saya adalah sebenarnya justru dengan kematian Yesus itu menunjukkan pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak konsisten. Kedua, tidak ada keadilan dalam itu, karena yang jahat tidak mendapatkan hukuman, orang benar yaitu Yesus mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ini mengajarkan orang untuk tidak bertanggung jawab loh. Hanya dengan percaya kepada Yesus dosamu telah diampuni. Tidak ada upaya untuk bertanggung jawab. Di Islam, jangan kau bilang ketika kau bertobat langsung diampuni dosamu. Nggak ada begitu kata Allah. Karena kata Allah, pertobatan itu bukan langsung bilang aku minta ampun Allah, bukan. Iman dalam Islam itu ikrar bilisan, ditasdik biqalbu, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya pertobatan itu adalah menyesali perbuatan itu dan membenci perbuatan itu dan tak akan pernah kembali, lalu menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini yang namanya pertobatan. Tapi kalau cuma menyesal doang tapi tidak mengganti dengan perbuatan baik, ini namanya bukan pertobatan. Tapi namanya janji pertobatan. Sorry itu saya nih, janji doang. Saya tobat ya Allah, ya mana tobatnya? Kalau tobat itu ketika saya kebiasaannya adalah mengintip orang mandi, besok saya nggak lakukan lagi. Tapi saya perbaiki dengan cara apa? Saya bawa mata saya melihat hal-hal yang akan membawa saya kepada pahala. Saya lihat Al-Quran, saya lihat ulama lagi ceramah, saya lihat ulama lagi ceramah. Saya ganti ya, terus saya selamat, enak banget. Sekarang nggak bisa lagi bang, orang dalam bang. Kerja aja nggak bisa orang dalam, apalagi surga gitu. Mungkin Bang Alphonsus salah satu orang Katolik yang sangat jujur ya, karena saya tahu Katolik ini punya magisterium.
Katolik ini punya dogma infalibilitas. Dia menganggap bahwa Paus kalau bicara itu tidak mungkin salah. Maka apapun perkataan Paus itu akan diterima. Begitu juga ketika orang-orang Kristen, orang Katolik itu menggunakan magisterium dan katekismus. Nah, kalau sejujur-jujurnya orang Katolik harus tahu nih, Konsili Vatikan ke-20 itu mengatakan bahwa orang Islam juga masuk surga yang sama dengan Katolik tuh. Makanya seharusnya kalau orang Katolik yang paham katekismus dan paham magisterium itu tidak akan pernah mendebat orang Islam. Karena meyakini bahwa orang Islam masuk surga yang sama. Tapi kenapa orang Tritunggal dari kalangan Protestan yang sering mendebat kami? Karena ada keinginan untuk satu mencari cuan dalam celah ini. Kenapa? Ketika mampu menghujat agama Islam biasanya supportnya besar. Contoh M. Kucluk yang masuk penjara itu donasi ratusan juta itu masuk ke rekening. Yang kedua, Sophie Kutul. Walaupun sudah menginjak Al-Quran, Kristen masih support dia. Masih mengalir. Edis, walaupun menghujat dan tidak menggunakan data ilmiah dan bahkan tidak memiliki konstruksi berpikir yang ilmiah, yang nonton 22.000 bang, bahkan gift bertaburan tuh bang. Jadi harus menjadi penghujat supaya dapat uang dalam ranah dialektika ini. Tapi kalau Islam gimana? Logi curhat nginjak Bible justru dilaporkan sama umat Islam sendiri. Jadi nggak asik jadi penghujat dalam agama Islam, dibenci sama umat Islam sendiri. Berapa banyak apologet Islam yang terlalu keras dan kasar itu akan berhadapan dengan banyak umat Islam di belakang layar loh. Kami nggak perlu tunjukkan kami berbeda di dalam depan kalian. Nah, kalau kalian bilang saya menghujat, tolong yang bilang penghujatan yang saya lakukan itu harusnya adalah orang yang ahli di antara kalian, pendeta. Maka bawa pendeta kalian ke sini. Tunjukkan narasi dan diksi penghujatan saya. Gitu. Begitu Bang Alfonsus, silakan. Iya. Lanjut Bang. Gini Umi, saya orangnya tidak terlalu memikir pusing hal tentang keimanan. Iman itu kan artinya kita meyakini sesuatu yang tidak kita lihat dan yang tidak kita dengar dan tidak kita merasakan. Itu adalah iman. Contoh kayak kami di Katolik kan kita harus harus mengucapkan kalimat syahadat seperti Islam juga punya kalimat syahadat ya. Nah, kalau kita kasih satu contoh di dunia ini aja lah. Dalam Islam kan bersyahadat itu kan aku bersaksi. Secara harafiah Anda bersaksi atau aku bersaksi itu kan harus ada saksinya. Saksi itu apa sih? Kan kita melihat langsung, kita mendengar langsung. Ya. Saya luruskan kesalahpahamannya ya. Saksi itu bahasa Indonesia Bang. Oke, lanjut. Nah, saya paham maksudnya. Artinya gini, karena apa dasar kita meyakini yang tidak kita lihat? Ya itu karena iman. Itu kalau saya sih mengambil hal sepintas seperti itu aja sih. Karena semua hal itu yang terjadi kan saya juga tidak melihat Yesus disalib, Yesus lahir, saya juga tidak melihat karena saya mengimani dan saya meyakini ya itulah yang saya jalanin, itu aja sih. Itu. Oke. Saya gini ya Bang ya. Agama Islam itu tidak menafikan ada dua dimensi loh Bang. Dimensi transenden dan imanen, dimensi fisik metafisik, dimensi logik dan beyond logik. Yang tidak boleh itu unlogic. Nah, maksudnya gini Bang. Tidak ada satupun umat Islam yang mengatakan bahwa Allah itu masuk ke dalam akal karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau sudah dibilang masuk berarti itu akan berada di ranah yang terikat. Allah itu tidak pernah masuk akal. Tapi tentang Allah untuk memahaminya ketika Allah menjelaskan tentang dirinya kepada kami itu tidak bertolak belakang dengan akal sehingga membuat kebingungan di akal manusia Bang. Pahami ini ya. Allah tidak mungkin masuk akal. Tapi pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia pasti masuk akal. Karena Allah mengajari manusia yang berakal. Agama seharusnya masuk akal, tapi tidak bisa diakal-akali. Karena yang beragama haruslah orang berakal, karena ODGJ tidak perlu beragama. Itu paham itu Bang. Nah, iman dalam Islam itu adalah apa yang kau ucapkan, yang kemudian kau benarkan di hatimu, lalu kau tunjukkan dengan perbuatan, maka itu iman. Nah, apakah iman itu harus dilihat dengan mata? Tidak. Karena ada indrawi kita yang bisa memvalidasi kebenaran selain mata, telinga, dan kulit, Bang. Apa salah satu alat yang bisa kita gunakan membuktikan kebenaran sesuatu yang tidak pernah kita lihat, sesuatu yang akan kita alami? Apa nama organnya, Bang? Akal. Orang buta tidak perlu harus melihat kebenaran.
Dengan akalnya dia tahu kebenaran. Orang yang telinganya tidak berfungsi, kalau seandainya dia tidak pernah mendengar, maka syarat kebenaran harus bisa didengar. Maka orang yang tidak bisa mendengar akan menolak banyak kebenaran, Bang. Kalau syarat kebenaran harus bisa dilihat, maka orang yang tidak dapat melihat dari kecil akan banyak menolak kebenaran, Bang. Maka ada satu hal yang dimiliki oleh manusia yang menjadi alasan untuk seorang itu wajib dikenai syariat Islam adalah akal. Walaupun dia tidak punya sebelah badan, tapi akalnya berfungsi, kena syariat. Tapi sehat, normal, badan cantik, kuat, tapi akalnya tidak berfungsi, mohon maaf, saudara-saudara kita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dia tidak diwajibkan sholat. Dia berzina depan publik, tidak dikenai dosa. Yang kedua siapa? Anak-anak Down syndrome. Selanjutnya siapa? Orang yang sedang tidur, Bang. Abang kalau lagi tidur bermimpi cekek mama abang sampai mati, tapi abang betul-betul tidak sadar, abang nggak dikasih dosa sama Allah. Ini Tuhan saya loh. Ini Tuhan saya nih. Kemudian siapa lagi, Bang? Anak kecil yang belum balik. Ini syarat untuk menjadi Islam yang ikut syariat nih. Harus berakal. Nah, jadi syarat mutlak kebenaran itu bisa divalidasi dengan akal. Apa salah satu kebenaran yang kita gunakan metodenya? Metode menggunakan rasio, Bang, pertimbangan akal. Contoh, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi saya percaya dia ada. Apakah saya iman buta? Tidak. Karena saya punya akal. Pertama, saya mendapatkan informasi hampir seluruh wilayah dunia tahu bahwa ada tokoh bernama Muhammad ibnu Abdullah. Oke, kalau begitu kan itu bisa jadi tokoh fiktif, bisa jadi diada-adakan seperti Zeus ya. Oke, kita bahas. Maka kita akan cari tahu informasi by riwayat dari orang yang tidak menerima orang ini sebagai nabi. Maka kami menemukan informasi dari gereja kalian, bahkan dari salah satu polemikus di abad ke-7 bernama Yohanes Damaskus, bahwa tokoh bernama Muhammad ini eksis. Artinya dia ada. Walaupun Yohanes Damaskus menuduh dia nabi sesat, tapi setidaknya ada, eksis. Sama. Apakah Yesus eksis menurut sejarawan? Eksis. Tapi apakah sebagai Tuhan? Tidak. Siapa sejarawan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Bawa ke saya datanya. Flavius Josephus mengatakan bahwa dia mati, bukan dia bangkit kembali jadi Tuhan. Sama seperti Nabi saya. Maka ini rasio namanya. Memvalidasi kebenaran. Tapi kalau ada iman yang tidak dipertanyakan, tidak diselidiki, inilah yang namanya abang ke doktrin. Karena doktrin artinya adalah pengajaran yang dianggap benar dan diterima kebenarannya tanpa perlu diselidiki. Doktrin. Kalau dogma apalagi? Abang dogmatis. Kenapa? Abang tidak perlu membuktikan opini dari seseorang yang dikatakan benar. Contoh, dogma infalibilitas. Dogma infalibilitas itu artinya apa? Opini, pendapat bahwa paus kalau mengajar tidak akan pernah salah. Magisterium tidak akan pernah salah. Sementara kita tahu itu adalah hal yang tidak mungkin diterima. Buktinya banyak paus-paus yang melakukan penyimpangan. Maka dijawab oleh orang Katolik, ya dalam keseharian normal sebagai manusia dia bisa salah. Tapi kalau pengajaran tentang Kristus dia nggak bisa salah. Apa dasarnya? Tidak ilmiah. Namanya dogma. Apakah orang Islam itu dogmatis dan termasuk orang yang apa namanya itu? Apa satu lagi dogmatis, doktrina, terdoktrin? Tidak, kami bukan orang terdoktrin. Kenapa? Karena Al-Quran suruh kami begini, ya. Nih, abang baca dalam surah An-Nisa nih. Sorry nih, Al-Quran itu ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, Al-Quran minta bukti, menyuruh kami untuk buktikan, ya. Sorry to say nih, ini yang namanya adalah iman yang bukan iman buta. Iman yang harus dibuktikan. Contoh, kata Allah. Nih kata Allah. Allah perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kata tadabbur itu padanan kata ilmiahnya observasi, Bang. Observasi salah satu metode atau fase untuk melakukan kajian ilmiah. Apa maksud observasi?
pengamatan bang. Mau menggunakan metode apa? Mau bikin skripsi nanti. Itu akan ada pengamatan. Kualitatif, ya, atau kuantitatif tetap akan ada pengamatan. Maka ini adalah aturan ilmiah dalam Islam. Observasi, pelajari Al-Quran itu. Nah kata Allah gini, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah gini, tidakkah kalian, tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Seandainya ini buatan karangan Nabi Muhammad atau tidak berasal dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Nah pertanyaannya, klaimnya begini nih, untuk menghancurkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, tunjuk satu skolar, ahli bahasa Arab, ahli sastra Arab, ahli dialektika, ahli filsafat yang pernah punya jurnal ilmiah membuktikan dalam Al-Quran ada kontradiksi. Hancur sudah Al-Quran bang. Kenapa? Karena saya bisa membuktikan kitab abang penuh kontradiksi. Kontradiksinya memuat apa saja? Doktrin dan isi kitab dengan isi kitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan perjanjian baru, perjanjian lama dengan perjanjian lama, jemaat dengan pendeta, pendeta satu dengan pendeta satu. Kontradiksi rata-rata bang. Kalau mau dibuktikan, saya buktikan satu-satu nih. Antara Tanakh saja, Tauratnya orang Yahudi Rabbinik, teks Mesora, Tauratnya orang Samaritan, Tauratnya yang ditemukan di Dead Sea Scroll atau Dead Sea Scroll dengan Septuaginta pun berbeda-beda, bahkan kontradiksi. Contoh Septuaginta, Yesaya 93, Yesaya berapa itu? 63 nomor 9. Dalam Septuaginta dikatakan, oleh sebab itu Tuhan sendirilah yang akan datang, bukan seorang duta, tapi Tuhan sendiri yang akan datang. Nih kita baca ini Yesaya 63 ayat 9. Ya, kalau saya kan pakai data bang, saya nggak mau asumsi liar. Nih, ya, ini pembuktian nih. Nah, kita lihat nih, kalau kita lihat dalam terjemahan LAI mengambil Septuaginta. Apa di situ tertulis? Ya, di sini tertulisnya begini. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Tapi kalau Anda lihat dalam versi Hebrew, teks Mesora, di situ yang menyelamatkan Malach Elohim, Melech Yahweh, malaikat Tuhan. Kontra nggak diksinya bang? Kontra loh, padahal terkait ayat yang sama loh. Nih, saya buktikan. Ya, saya buktikan kepada abangku. Nah, ini pembuktian saya, membuktikan kitab suci abang tidak layak dijadikan panduan berkeyakinan. Tapi kalau abang katakan itu benar saja, ya sudah, itu iman buta, nggak apa-apa. Dan apakah abang salah? Iman buta tidak salah, abang punya hak. Karena abang warga negara Indonesia. Karena kami sebagai umat Islam harus toleransi. Tolerir itu kan arti membiarkan. Tapi kita harus tahu bahwa abang tidak ilmiah. Tidak masalah kok, silakan saja. Kalau kami marah-marah sama abang, kami tidak toleransi namanya itu. Ya, kalau saya maksa-maksa abang untuk ikut pemikiran saya, makanya saya artinya itu menjajah abang itu. Tidak boleh dalam Islam begitu. Nih, kita pakai data situs Septuaginta nih. Abang kalau menolak ini nggak apa-apa, tapi harus ada alasan ya menolaknya ya. Tunjukkan ke saya kalau ini tidak layak dipakai. Nah, sementara ini situs ini ya, ini the Greek Perjanjian Lama Yunani Septuaginta ya. Nih, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 63 tadi ya. Kita buka di Yesaya di sini. Ya kalau abang kan bisa mengecek ini situsnya nih. Kalau saya menipu, abang laporkan ke kantor polisi. Kita bertarung habis-habisan di meja pengadilan nanti. Nah, jadi ini Yesaya 63. Kita buka nih. Ya. Ah, nomor 9 nih atau nomor 10. Dia nomor 9 dan nomor 10. Nah, karena ini saya kan tidak lancar berbahasa Yunani nih bang. Tentu orang yang menerjemahkan ini adalah orang-orang yang lancar berbahasa Yunani nih. Nah, ini ayat 10 nih. Ya, di ini ayat 9 nih. Ayat 9-nya nanti dulu saya belajar bahasa Ibrani sekitar 6 bulan lagi ya. Nanti saya belajar bahasa Yunani, baru nanti saya akan ngajarin abang nanti. Dari segala penindasan mereka, ia bukanlah seorang duta atau utusan, tetapi ia sendiri menyelamatkan mereka. Ini Yesaya 63 nomor 9 dalam versi Septuaginta. Tapi kalau abang lihat dalam versi teks Mesora, salah satu situs yang memuat teks Mesora itu Sefaria bang. Ini dipakai nih bang.
Orang Kristen sering pakai nih. Nah, Yesaya pasal 63 nomor 9 ini nomornya 10, Bang. Nih. Dalam segala kesusahan mereka, Tuhan merasa gelisah dan malaikat kehadiran ilahi, Bang. Malaikat satu mengatakan Tuhan sendiri, yang satu lagi mengatakan malaikat. Padahal sama-sama Yesaya 63, tapi teksnya berbeda. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani. Inilah kata Allah. Kata Allah bilang begini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, ini Allah bilang tadi nih. Ini kata Allah saya nih. Nih, Allah saya bilang apa tadi tuh? Nih. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah. Ya. Lawajadu fihi ikhtilaf. Fihi ikhtilafan kasiran. Tentu ada kontradiksi yang banyak. Karena yang buat manusia. Itu satu, rasio saya berfungsi di sini. Tanpa perlu saya melihat Muhammad ibnu Abdullah, tanpa perlu saya melihat malaikat Jibril. Di sini saya akan merenung. Ya juga ya. Kalau ini buatan manusia, pasti banyak kontradiksi. Namanya manusia, boy. Tapi kalau Tuhan, nggak mungkin, coy. Nggak mungkin nih. Maka dengan demikian, satu ayat ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Baru satu nih, Bang. Belum lagi saya bawa 4 ayat lagi nih. Gitu, Bang Alfonsus. Itu namanya adalah iman dengan pembuktian. Nah, itu kenapa setiap umat Islam itu waktu kecil dia cuma belajar membaca dulu, Bang, baru menghafal dulu tanpa mengerti. Karena dia tidak perlu mengerti dulu karena dia belum dikenai syariat. Dasar penghafalan nanti untuk berpijak supaya bisa mengerti apa yang dia hafal. Itu fase harusnya. Jadi kalau ada anak-anak yang terhambat fasenya, maka nanti bisa dikejar lagi ketika sudah dewasa seperti saya. Saya kuliah umur 30 berapa? 30-an, 32-an, 33-an. Kenapa tidak masalah? Karena 2 metode diizinkan dalam Islam. Pedagogik, belajar untuk anak-anak. Andragogik, belajar untuk orang dewasa. Karena di Islam itu dicontohkan dua-duanya. Contoh, Umar Ibn Khattab belajar Islam usia tidak muda lagi. Ali bin Abi Thalib belajar waktu kecil. Apakah sama-sama dua-duanya saling bodoh? Tidak. Tidak bisa dibandingkan di antara keduanya. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai makhluk Allah yang dhaif. Itu. Lanjut, Bang Alfonso. Silakan, Bang Alfonsus. Tidak masalah kok Abang beriman saja. Tapi kalau dalam ranah dialektika, statement itu harus ada pembuktian. Kalau statement tanpa pembuktian itu namanya apa? Bakbui, tidak perlu diucapkan. Pegang sendiri, kunci sendiri, imani saja. Untuk sendiri saja. Kalau saya mau berbagi di sini. Bang Alfonsus ini kan Kristen umat Katolik. Umat Katolik ini kalau dia betul-betul mengikuti kaidah Katolik ya, dia tidak akan banyak berdebat dengan orang-orang ya. Iya. Karena mereka Katolik ini orang yang diajarkan untuk Aku baru lihat Bang Jeru baru ini ya. Bung Karno. Coba besarkan Bang Jeru dulu. Baru kali ini aku lihat beliau nih. Coba besarkan dulu. Belum pernah aku lihat Bang Jeru. Ya kan? Bung Karno kan? Wah, Bang Jeru selama ini ya. Di mana sekarang Bang Jeru? Ngelek tapi. Ngelek. Bagus. Jakarta. Oh, di Jakarta. Masya Allah kemarin ya nggak ketemu ya. Insya Allah nanti next time kita mudah-mudahan bersilaturahim. Sudah pensiun. Udah monitor. Baru ini loh saya lihat wajah beliau loh. Iya kayak Bung Karno. Ini baru lihat Pak Jeru, baru lihat itunya. Ya kita back to topic ya. Kita back to topic. Saya ada beberapa kajian yang mau saya yang tadi saya bilang kan ada statement syubhat dari Edis. Yang pertama itu yang tiga syubhat yang sering dia bawa Edis itu. Yang pertama dia menuduh Nabi Muhammad bergelar Raja SKS. Yang kedua dia memaksakan pendapat mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad. Yang ketiga dia mengolok-olok
izin meminum air seni onta. Nah, kita harus bahas ini 3 materi ini, dan tentu metodenya adalah dengan menjelaskan kemudian mengkomparasi apple to apple. Kalau teman-teman Kristiani merasa diksi-diksi saya tidak benar, masih dikasih kesempatan untuk meluruskan di sini. Karena nanti kalau kalian meluruskannya di meja pengadilan, khawatirnya saya kalau menang nanti saya balik laporkan kalian pencemaran nama baik, ya. Maka sebelum kita berada di pengadilan, mending kita di sini dulu saling membuktikan saya ini argumennya benar atau salah. Nah, saya akan bahas 3 argumen di sini. Saya akan bahas ini terus ya. Pertama, sebelumnya saya kasih teman-teman satu gambar dulu ya. Ini gambar yang beredar di mana-mana, yang tidak saya ada-adakan, bukan sebuah pelecehan, yang memang terpampang dimanapun kalian berada. Ini dia gambarnya ya. Nih, sudah pernah menonton film kartun Tuhan teman-teman? Kalau belum, ajak saya dong, traktir dong nonton. Ya, ini film King of the King. Tahu ini film apa? Nah, ada diksi narasi dari Edis. Kita nggak perlu panas gara-gara Edis. Kenapa dulu saya tidak sering menghadapi Edis? Karena dulu saya menganggap Edis ini hanyalah pinggiran koreng. Kuman. Dulu pinggiran koreng saya pikir. Maksudnya tidak perlu dihadapi gitu loh. Kenapa tidak perlu dihadapi? Karena dia tuh cuman remahan. Oh, hilang suara YouTube. Oh, sorry yang di YouTube ya, hilang suara barusan, kepencet berarti mute ya. Sorry. Nah, sekarang kita bahas nih. Kita bahas terkait tentang diksi penghujatan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Raja SKS. Kenapa saya mengatakan ini sebuah penistaan? Karena kalau seseorang tidak pernah bergelar Raja SKS lalu diberikan gelar tersebut sama orang yang tidak kredibel, ini namanya fitnah. Maka saya ingin menguji antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus, mana yang lebih layak dikatakan raja seks. Kita bahas parameternya. Menurut Edis, Nabi Muhammad dikatakan raja seks karena beliau diinformasikan dalam riwayat hadis memiliki kekuatan 30 pria. Apakah ketika orang memiliki kekuatan 30 pria adalah raja seks? Enggak. Kalau memang betul, maka Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan raja seks. Karena ada orang yang memiliki kekuatan lebih daripada itu, yaitu nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen, bernama Raja Salomo. Nabi Muhammad pernah bergelar raja tidak? Tidak pernah. Tapi Salomo adalah raja? Betul. Istri Salomo ada berapa? 1000. Nabi Muhammad cuma berapa? 11. Maka yang lebih tepat dikatakan raja seks siapa? Salomo. Nah, tetapi apa kaitannya dengan Yesus kalau begitu? Bukan karena dia adalah nenek moyang Yesus, bukan. Tapi masalahnya, saya mau tanya, siapakah manusia berkelamin di sunat hari ke-8, normal, sehat, 100% manusia yang memiliki kekuatan ilahi, yang bergelar King of the King? Yesus. Pinter ayah. Maka di atas raja seks harusnya ada apa ya? Raja daripada segala King raja. of the King. Jadi di atas Raja Salomo ada raja apa? King of the King. King of the King. Apakah ini pujian atau penghinaan? Orang normal bilang ini pujian loh. Tapi orang Kristen akan merasa ini adalah penistaan. Kenapa? Mereka nggak terima Yesus kuat. Mungkin saja mereka pengen Yesus dicitrakan sebagai laki-laki yang loyo. Astagfirullah, itu penistaan. Karena mohon maaf nih, dia punya alat vital. Normal nggak? Kecuali kalian bilang nggak normal. Nah, jadi dari narasi ini saya tidak sepakat dengan Edis yang mengatakan Nabi Muhammad raja seks. Kenapa? Karena di atas Nabi Muhammad ada Salomo sebagai raja yang istrinya lebih dari 1000, tentu kekuatannya lebih dari Nabi Muhammad. Di atasnya ada King of the King, yaitu Yesus. Nah, untuk memvalidasi ini, maka saya mau mempertanyakan kepada umat Kristen, jujurlah padaku, jangan kau tutupi. Pertanyaannya hanya 2 untuk mengkonfirmasi. Pertanyaannya adalah, kalau kekuatan menjadi parameter untuk seseorang bisa digelari raja seks, pertanyaannya, saya katakan dulu nih, saya buat pernyataan dulu nih. Unirifa bangga memiliki nabi yang memiliki kekuatan 30 pria dan memuaskan istrinya, dan istrinya bahagia dengan dia. Bangga saya. Pertanyaannya, mana lebih kuat?
Burung Tuhan atau burung Nabi? Nah, jawab itu. Gitu ya. Tolong dijawab. Salomo tidak mengawini anak kecil. Salomo tidak, tapi Ishak iya. Ah, ini nih. Ini nih belajar, Bang. Bang, makanya kalau ngambil kitabnya orang Yahudi, ambil tafsirannya juga, Bang. Jangan cuma ngambil kitabnya lo diterjemahin, nggak tahu apa-apa Anda. Ya, kalau mau ngambil kitab orang Yahudi harusnya Anda juga ambil bagaimana cara mereka memahami kitabnya. Ini saya tunjukkan kalau Salomo memang tidak mengawini anak kecil lagi pula. Dari mana Anda tahu salah di antara ribuan istrinya tidak ada yang berumur 9 tahun itu dari mana Anda tahu? Pernah mendata umur istri-istri Salomo? Ya. Pernah punya list umur istri Salomo itu pernah punya listnya nggak? Kok bisa tahu begitu? Hah? Ya. Kok bisa bikin statement begitu? Nah, mari kita lihat tentang pedo. Kita lihat siapa yang mengawini anak kecil. Suka Ya, kan? nih kita lihat nih. Siapa yang mengawini anak kecil? Mohon maaf nih, mungkin kalian tersakiti nih. Tapi ini data dari Yahudi nih. Kalian kan percaya data Yahudi karena kitab kalian sendiri kan dari Yahudi. Masa kalian mengambil setengah-setengah? Kalau ngambil kitabnya ambil juga lah pemahamannya. Masa begitu? Itu namanya itu tidak adil nih. Siapa yang menikah dengan anak kecil? Saya jawab ya. Memang Salomo tidak ada tertulis secara eksplisit menikahi anak kecil. Tapi ada yang dipahami oleh Rabi menikahi anak kecil. Kitab Kejadian pasal 25 nomor 20 teman-teman buka di Sefaria ya. Lalu teman-teman cari pendapat Rashi di sini ya. Rashi mengatakan apa teman-teman? Nih. Dan jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah. 3 tahun. Pecah ini 3 tahun nih. Ya. 3 tahun. Dan kemudian menikahinya. Artinya menurut salah seorang Rashi, skolarnya orang Yahudi, dan ini pun dibenarkan dalam halakah hukum Yahudi, menikahi umur anak 3 tahun itu boleh. Gitu. 3 tahun lebih 1 hari ya. Yes. Jadi teman-teman Kristen, ya, kalian memang nggak tahu detailnya para nabi Israel karena kalian cuma dapat kitab yang berupa terjemahan. Oke, kalau mau membantah saya, coba tunjukkan dalam perjanjian baru nih. Perjanjian terbaru menurut kalian, hukum-hukum yang benar. Coba tunjukkan di dalamnya. Aturan umur pernikahan di dalam Bible kalian, perjanjian baru. Ada tidak larangan menikahi anak umur 2 tahun? Ada tidak perintah menikahi anak di atas 18 tahun? Kalau tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya, maka artinya boleh. Contoh saya tunjukkan syariat Islam. Boleh nggak kami makan lintah? Nanti kalian akan melakukan hal yang sama kan, mengkomparasi. Rifa, tunjukkan dalam kitabmu larangan makan lintah. Kalau tidak ada larangannya maka boleh berarti ya. Saya akan jawab betul. Nah, masalahnya ada perintah. Makanlah makanan yang halal dan toyib. Perintahnya itu. Makan yang dimakan adalah makanan. Lintah termasuk makanan? Oh, nggak ada. Tidak ada lintah masuk dalam makanan. Ini Islam. Kalau sudah begitu, maka umat Islam tidak akan memakan keyboard, tidak akan memakan kursi, karena tidak termasuk dalam daftar makanan. Maka yang masuk dalam daftar makanan, mana-mana yang memang kata Rasulullah, urusan duniamu kalau lebih tahu. Kalau memang ada satu kampung yang menjadikan lintah sebagai bahan makanan, kalau dia mau makan, dia tidak akan berdosa kecuali mudarat terhadap dirinya. Apa dosanya? Menzolimi diri sendiri. Indah Islam itu loh. Porfan kalau ada yang mau ditanya naik, silakan naik. Porfan ya. Islam Kalau itu indah memang banget. mau bertanya dengan sopan naik. Oke, saya jawab dulu nih. Let masa Rifa bahas aja agama lo, kenapa masih bahas agama orang? Saya nggak bahas agama kalian, saya bahas agama Yahudi kok. Kok pede kali kamu? Kamu Yahudi. Kalau Yahudi boleh marah karena saya lagi bahas tentang Rashi nih. Kok saya bahas agama Yahudi, kamu yang cemburu? Gimana ini? Jangan gitulah. Jangan kamu merasa bahwa kamu Yahudi, mentang-mentang akunya Yahudi rohani loh. Ngaku-ngaku belum tentu kamu diterima loh. Ini ajaran Yahudi nih, menikahi anak umur 3 tahun ini ajaran Yahudi. Mohon maaf ya, jangan kegeeran lah. Kok orang Kristen banyak banget yang kepedean. Saya tuh nggak ada kepentingan bahasa agama Kristen kecuali memang di sini harus mengkomparasi.
Maaf loh. Dan untuk itu nih, untuk peletakan kata-kata pedofil itu kepada Rasulullah, saya rasa memang nggak tepat sekali. Ya nggak tepat Karena secara ilmiah. memang- Harus ada Karena indikator. Iya, itu harus terjadi Indikatornya apa? berulang-ulang. Satu, ya kan? Yang kedua harus Harus- ada Nabi Muhammad terbukti memiliki kecenderungan seksual kepada anak kecil. Maka harus Itu tunjukkan dia. nih. Sejak umur berapa beliau memiliki kecenderungan tersebut? Tunjukkan Nah, harus secara ilmiah. berulang-ulang kan? Satu Berulang-ulang. berulang, yang kedua memang ada salah satu orang saja yang mengatakan bahwa perbuatan itu menyimpang di zaman. Perhatikan ya nih, kita lihat nih KBB ini. Perbuatan menyimpang itu perbuatan yang dianggap zaman itu menyimpang loh. Kalau pada zaman itu mengawini sesama anak seperti Adam itu kan cuma punya anak berapa orang? Pertanyaannya kalau di Islam kan sudah diberitahu tuh bahwa anak-anak Adam ini menikah dengan keluarganya sendiri, incest. Menikah silang. Pertanyaannya pada zaman itu menyimpang nggak? Enggak? Kalau memang dikatakan menyimpang, maka Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen berarti mengizinkan penyimpangan. Karena faktanya mau nikah sama siapa lagi anak-anak Adam. Nah makanya tidak bisa dikatakan penyimpangan. Sama, menikah dengan anak usia 9 tahun, apakah zaman dulu penyimpangan? Tidak. Karena nenek moyang orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedo, itu justru menikah jangan-jangan umur 10 tahun neneknya. Saya bicara tentang teman saya aja deh. Saya masih hidup saat usia saya masih itu MTS kelas 2 itu. Di Aur Kuning tinggalnya. Namanya si Lilis. Saya ingat masih ngobrol sama dia, mamanya lagi nyuci di Tambuo itu, apa nama sungai kecil di Tambuo di Aua yang jorok itu, saya masih ingat ya. Mamanya lagi nyuci tuh di situ tuh. Baju siapa itu, Bu? Saya bilang, itu baju suaminya si Lilis. Si Lilis itu sama saya lebih tua saya masih kelas 2 SMP waktu itu. Bayangkan, ayah. Aku kelas 2 SMP, si Lilis di bawah aku umurnya. Udah punya laki dia. Iya, biasa aja tuh. Biasa Gak aja. dibilang pedo. Enggak, Gitu. memang Nih Itulah, aku mau bahas apalagi- lagi nih, aku mau menjawab sini nih. BH 500 juta, selangkangan aja dibahas, mohon maaf, jangan begitu. Kan saya sudah bilang, kalau kalian menuduh dan menghujat, kubalikkan nanti. Nanti kalian malu segereja. Nih contoh nih ya. Nih, kalau kau bilang kami membahas selangkangan saja, tolong kau baca ini. Justru dalam kitabmu banyak pembahasan tentang alat pelir, alat tempur, ya selangkangan, buah dada, contoh. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini bahas pelir loh. selangkangan tuh. Ya selangkangan. Nih, yang paling parah ini nih, orang lagi berantem malah yang dipikirkan malah kelamin nih. Ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Bayangkan nih. Jadi kalau kalian bilang kami hanya membahas selangkangan, salah kaprah. Justru saya bisa tunjukkan di kitab Mula paling banyak membahas tentang selangkangan. Saya Bahkan pernah nanya ke disebutkan. Uni, Ya, saya pernah nanya ke beberapa perempuan, apa yang Anda lakukan ketika melihat suaminya berantem tuh kan? Ada yang bilang lempar pot bunga, ada yang bilang coba njambak, tapi nggak ada satupun yang berpikiran seperti itu loh. Kok Makanya. ada di situ? tapi Tuhan sudah lebih dulu nih memberikan solusi. Kalau Tuhannya sampai berpikir begitu ya, bahwa nanti akan Terlalu ada perempuan yang panjang. megang. Nggak, aku juga kalau lakiku berantem, aku nggak akan pegang kelamin orang. Iya, tarik tangan, tarik Iya, baju, tarik tangan lah, dorong lempar abang pot kita bunga. kan. Iya. Sebotol-botolnya aku paling aku akan menjadi, jangan abangku, aku akan melindungimu. Oh, botol itu namanya, itu kan ada pula. Ya, ya. Ini nggak pegang kelamin orang lain, nggak ada kepikiran sama aku gitu loh. Tapi Tuhan udah begini. Nah, terus satu lagi nih. Mohon maaf nih teman-teman Kristen. Katakan salah kalau salah loh. Mohon maaf Pak Alfonsus ya, tapi ini pertanyaan. Coba teman-teman baca Yeskiel pasal 16 nomor 37. Sungguh oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Pertanyaan saya begini. Kenapa orang yang sudah bersundal justru diberikan kepada pacar-pacarnya untuk dilihat lagi kemaluannya? Kenapa dibuka celana dalamnya ini? Ini Tuhan lagi yang ngerjain. Karena aku di situ menuju aku huruf A besar. Nah, ini bahayanya kalian mengambil kitab Yahudi tanpa mengambil tafsirannya loh. Karena nanti kalian akan mentafsirnya menggunakan terjemahan. Makanya saya bilang, ayo ilmiah. Ilmiah itu apa? Gunakan metode-metode.
Orang Yahudi punya penafsiran. Harusnya kalian lihat itu. Ya, karena orang Yahudi tidak mengambil terjemahan. Itu Yahudi Bu, bukan Indonesia. Yahudi itu bukan negara, Yahudi itu etnis yang menjadi nama agama, Bang. Ya, di Indonesia ada orang Yahudi, Bang. Nah, by the way, kitab yang Abang pegang ini, Perjanjian Lama ini yang diklaim sebagai kitab Tuhan ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Yang diterjemahkan oleh beberapa rabi yang tidak tahu namanya, legendanya ya. Di zaman Raja Ptolemy diterjemahkan ke bahasa Yunani disebut dengan Septuaginta, Pentateuch, 5 kitab Musa. Dituliskan oleh sekitar 72 orang. Rabi Yahudi konon katanya begitu. Walaupun tidak jelas informasinya karena memang tidak ada inskripsi atau tidak ada teks tertulis bahwa nama-nama rabi tersebut jelas. Yang kedua, ini kitabnya orang Yahudi, Bang. Taurah ini adalah milik Yahudi. Itu kenapa orang Yahudi mengatakan orang selain orang Bani Israel itu goyim. Gitu loh. Ya, kalau diskusi pakai data. Bang Alfonsus mungkin ada yang mau ditanggapi, mungkin kalau ada diksi saya mungkin yang tidak menyenangkan bagi Anda boleh mengkonfirmasi ke saya. Saya akan, ya mungkin kita diskusikan dulu kenapa saya bernarasi seperti itu. Bukan untuk menghina agama Anda, tapi untuk menunjukkan bahayanya kalau teman-teman Kristen membawa narasi syubhat, itu hanya akan, mohon maaf nih, kitab kalian akan membentengi Al-Quran nanti untuk membela Al-Quran. Biasanya begitu. Bang Alfonsus. Hebat kan? Silakan Bang Alfonsus. Bang Wancas. Wances. Wancas apa nih? Wanes. Wances. One inches. Silakan Bang Wances. Kalau nggak ada ganti yang lain aja mau bertanya. Gak ada. Turunkan aja Nat. Ganti yang lain. Nah, kita masuk ke dalam seorang Edis guncang iman kalian. Wah, Edis itu sudah mengklaim diskusi sekitar belasan tahun loh. Pertanyaan saya itu udah berapa orang murtad gara-gara Edis? Bisa tunjukkan data-datanya. Kalau saya ketar-ketir di live Edis, tentu saya akan turun nggak bilang-bilang. Orang saya nanya sama Edis, mana lebih kuat? Nonot Tuhan atau nonot Nabi? Diturunin saya. Gimana sih? Ayo coba. Ayolah. Jadi kebanggaan. Nggak apa-apa, nggak gini loh. Ayah, justru dengan keberadaan Edis, betul kata Yesus, betul kata Nabi Muhammad. Kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yesus hadir ke dunia, yang ikut sedikit, yang nolak banyak. Maka Edis itu bukanlah mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Edis hadir ke TikTok, yang ikut banyak, yang nolak sedikit dari Kristen, walaupun dia Unitarian. Artinya, secara performa, kalau kita bandingkan, Edis lebih hebat daripada Yesus. Ya, betul. Tapi Yesus pernah berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Justru yang sedikit harusnya yang benar. Ngapain kita harus panas dengan Edis? Saya sudah ngajak Edis, ayo Edis diskusi tentang raja seks, H2H aja nggak apa-apa. Yuk, tapi berani nggak Edis? Edis sudah tahu jawaban saya. Waduh, bahaya nih si Ripa nih. Karena si Ripa tahu kalau yang bergelar King of the King tuh Tuhan gue. Nanti kalau kalau si Riva nanya mana lebih kuat burung Tuhan burung Nabi, gue nggak bisa jawab, nggak bisa nge-kick kalau kita lagi H2H bareng. Ya. Tapi kalau di room saya kan saya bisa kick. Saya tuduh aja dia menghujat. Padahal betul juga pertanyaan si Ripa ya. Mana lebih kuat, burung nabimu atau burung Tuhanku? Oh enggak, tuduh menghujat, tuduh lari. Kabur katanya. Gitu. Ya, ada jadi organ gitu. di bawah yang ingin naik lagi, bertanya silakan. Tapi Bang Alfonsus ini kita kasih edukasi tentang Islam aja. Saya berharap Bang Alfonsus bertanya tentang Islam aja. Jangan ikut-ikutan membahas syubhat dari Polycarpus yang kabur ke luar negeri karena tahu kalau apa yang diucapkannya itu salah. Makanya dia kabur ke luar negeri. Gitu. Iya, kasihan juga. Silakan Bang Alfonsus. Bang Alfonsus. Tadi ada 3 uni, baru berapa sih tadi yang mau? Oh iya, yang kedua tentang Nabi Muhammad adalah Tuhan. Nah, jadi ini yang dipahamin.
Sebenarnya hal ini sudah saya cabut bulunya Edis waktu Edis mengatakan, apakah Muhammad adalah Rob? Ya, Rob kalau dalam definisi etimologi bahwa dia adalah pemilik penguasa. Dia pemilik umatnya, dia pemilik rumahnya, penguasa anaknya, penguasa rumahnya, pemelihara rumahnya, pemelihara anaknya, betul. Tapi bukan Robul Alamin, kan begitu. Ini sama saja ketika mengatakan bahwa bapaknya Edis dan bapak presiden itu setara. Edis punya bapak, iya. Presiden adalah bapak, iya. Wah, berarti bapakmu presiden dong, kan kayak gitu logikanya. Tapi Edis tahu kebenarannya, hanya dia tidak punya cara lagi untuk menyerang Al-Quran. Maka satu-satunya cara adalah memframing dengan diksi yang keliru. Dia tahu ada lafaz mustarak, dia tahu yang namanya polisemi gitu. Maka Tapi yang apakah dibawa dari orang-orang surat Kristen itu Yusuf, ya? butuh? Yang dibawa kata-kata Rob dari Tuhan, dari surat Yusuf. Bukan hanya Bukan yang itu, ditujukan kata kepada Rob Nabi definisi Muhammad. etimologi, lalu saya jawab. Nah, oke, tidak masalah Edis. Kita gini aja lah, kalau sama orang Kristen ini kita nggak usah terlalu membantah mereka, kita ikuti saja mainnya. Ya sudah kalau gitu, kau kan menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad walaupun kami tidak mengakui. Ya udah, setara nggak Nabi Muhammad dengan Bapak? Setara, ya sudah. Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Selesai. Ngapain kita sibuk-sibuk ya? Mereka akui kalau Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus. Bahkan Yesus itu di bawah Nabi Muhammad. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau aku mah Kami sering ikhlas-ikhlas bilang aja. tuh, selama ini kita tutup-tutupi, kita menyembah Nabi Muhammad. Ini buka Edis. Ini buka Edis. Sampai Ya, kita jadi tutupi Edi Edis kan yang pengen buka. gini loh. Edis kenapa dia pengen kita mengakui kalau kita menyembah Nabi Muhammad? Karena sebenarnya secara Dari akal remis. Edis tahu, bukan. Secara akal Edis tuh sadar menyembah manusia itu adalah sebuah kejijikan dan kehinaan. Karena dia terlanjur menyembah manusia dan itu tertulis, maka Edis harus membuktikan bahwa penyembahan kepada manusia itu bukan hal yang menjijikkan, bukan pagan, tapi hal yang benar. Maka dia mengajak kita untuk sama-sama menyembah manusia Menyembah juga. dengan memaksakan pendapat bahwa kita nyembah Nabi Muhammad. Sayangnya kita kan tidak begitu, tapi karena dia paksa, ya udahlah Edis, kau kan pengen kali kami nyembah manusia. Anggaplah iya. Nah sekarang saya tanya, apakah Tuhan Bapak setara dengan Nabi Muhammad? Ya iya, ya sudah kalau gitu Yesus di bawah Nabi Muhammad, ya udah clear, selesai debat. Ya, ya, ya. Gitu Iya. aja. Nah, yang ketiga, kencing onta. Edis mengatakan mengolok-olok ketika Nabi Muhammad berkata, Allah tidak akan menghukum kita kalau minum kencing onta. Artinya dibolehkan. Nah, tidak masalah. Kenapa kita harus sedih? Memang Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, menghukum. Upah dosa adalah maut. Ngambil permen di supermarket, mati hukumnya. Minum kencing onta, mati hukumnya. Kejam ini Tuhan. Di Islam tidak. Kalau hal yang kamu tidak sukai itu menjadi asbab kau sehat, maka Tuhan tidak hukum kau mati. Tuhan kami Tuhan yang adil. Sudah tidak ada lagi obat-obatan, nggak ada tolak angin, nggak ada lagi obat-obatan. Ternyata yang ada kita bertahan di mana? Di sebuah padang gurun. Demam kita waktu itu. Rasulullah kasih solusi, ada obatnya supaya badanmu kuat, bertahan di padang gurun. Apa itu? Kan nggak ada toko tolak angin. Kalau ada toko tolak angin waktu itu, mungkin Rasulullah suruh kita beli tolak angin. Betul. Tapi karena tidak ada toko di padang gurun, maka ada hal yang bisa kalian pakai. Tidak berdosa kalau kalian meminum air kencing onta bercampur dengan susu. Jijik, loh, memang jijik. Masalahnya, inilah Islam. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberi solusi. Nah, pertanyaan yang munculnya adalah, ada tidak larangan minum kencing manusia dalam Kristen? Nggak ada. Ya sudah, berarti boleh. Pantas yang di atas tembok itu. Yang duduk di atas Ya. tembok. Jadi kalau tidak ada larangan di Kristen minum kencing manusia, kenapa kalian ketawakan kami dibolehkan minum kencing onta? Karena kalian jangankan minum kencing onta, kencing kalian sendiri nggak ada larangan meminumnya. Apa kata Paulus? Segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu tidak berguna. Andai suatu saat minum kencing kalian sendiri berguna buat kalian, kalian nggak dilarang loh minumnya loh. Menurut kata Paulus itu. So kenapa kalian malah menertawakan kami? Gitu. Ya, minum kencing manusia itu tidak dilarang dalam agama Kristen. Kalau ada larangannya, bawa datanya ke saya. Ya, saya berhenti mengatakan Kristen peminum kencing orang. Ya, gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion.
He says, Inna dina indallahi Islam.